ingin sharing karena masih ada Bapak Ibu guru yang Japri Om Jai bertanya ini benar atau tidak gitu anggarannya karena baru mulai nanti Januari 2025. Kalau dari pernyataan Bapak Prabowo kemarin, guru ASN akan mendapatkan 1 bulan pokok, gaji pokok ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasa dapat 3 juta, tambah 3 juta berarti 6 juta. Lalu kemudian guru-guru non ASN, swasta kayak saya, itu akan mendapatkan gaji 2 juta. Artinya kalau saya dapat 3.200.000 maka akan ditambah 2 juta. Jadi 5.200.000. Nah, tapi ada pemikiran lain yang saya dengar dan saya baca di medsos, katanya hanya mendapatkan 2 juta. Kayaknya kalau menurut logika saya nggak mungkin turun. Masa saya yang sudah biasa dapat 3.200.000 malah diturunkan jadi 2 juta, kan kayaknya eh, menurut saya tidak pas. Nah, oleh karena itu saya ingin mendengarkan masukan dari teman-teman. Kita diskusi aja nyantai ya. Menurut teman-teman gimana setelah mendengarkan pidato? Apakah benar-benar kesejahteraan guru akan ditingkatkan? Karena Prabowo bilang anggaran pertahanan ini biasanya nomor 1 di masa pemerintahan beliau, anggaran pendidikan menjadi nomor 1. Ya dengan kenaikan yang cukup besar di zaman Presiden Prabowo. Silakan teman-teman, kita mulai Iya, diskusi. Siapa dulu Ya yang Pak, ingin iya. mulai? boleh, Halo, Silakan. Pak boleh Rijal dulu. saya Pak, Siapa dulu? Asto. Pak Silakan. Rijal. Pak Rijal silakan. Pak Rijal. Ya, terima kasih Pak Jai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ya, ini menurut pendapat saya ya, berdasarkan pidato yang saya ingat, yang saya simpulkan, sebenarnya ya, yang dikatakan oleh Pak Presiden itu, ya menurut saya, itu kesejahteraan dari sertifikasi yang akan ditingkatkan 1 bulan gaji. Berarti kan benar yang dikatakan yang tadinya 1 kali menjadi tambahan 1 kali, ya itulah 2 kali menurut saya gitu. Mm-mm. Tapi kita tidak berharap seperti itu, kita menunggu regulasinya aja dulu Pak. Yang benar sih Ya, gitu, kita menunggu regulasi yang benar yang diturunkan oleh baik Pemda ataupun Kemenak mungkin ya. Kalau saya kan PNS dari Pemda, dari DKI gitu. Cuman sertifikasi kan di Kemenak, Pak. ya, Saya kan guru PAI gitu ya. Guru PAI memang sertifikasinya di Kemenak. Jadi ya mungkin menurut saya kita tunggu regulasinya aja. Kalau memang 1 kali ya Alhamdulillah. Tapi setidaknya kita lihat dari yang honor itu kan dari 1,5 menjadi 2 juta berarti kan naik sekitar 30% ya Pak. mm-mm. Nah, kita otomatisnya kalau ASN ya, kalau misal ini kecil-kecilnya bisa sama 30% ya, artinya paling kecil ya 1 juta lah. Mudah-mudahan ya seperti itu sih kesejahteraan yang ditambahkan. Mungkin di sertifikasinya menurut saya ya sama dengan honor ya 30%, paling 1 juta sesuai gaji pokok kan, misalnya 3.500.000, kalau 30% ya berarti 1 juta lebih gitu kan. Kesimpulannya sih itu aja Pak, menurut saya paling paling kecilnya kita dapat ya ASN ya paling 1 juta penambahannya gitu. Kalau Alhamdulillah kalau 1 kali gaji pokok ya kalau misal pun belum dikasih ya minimal 30% sama dengan honor, mungkin disamakan seperti itu. Itu aja yang bisa saya berikan. Ya mudah-mudahan kita tunggu regulasinya aja Pak. Itu yang bisa Ya. saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rijal. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Tadi sudah Saya Pak. Om Jai. Oh iya, mangga. Silakan Pak. Ya, ini Pak Mulyadi dari Toli Toli. Oh, wah, jauh juga itu Toli. Siap. Salam sehat. Salam sehat.
Wah, Salam dapat sehat Om uang nih Jai. lumayan banyak malam ini. Padahal dadakan ini. Cuman Iya, ya silakan Pak Mulyadi kepala ah, sekolah yang iya. baik hati. Jadi gini Om Jai, jadi memang apa namanya video Presiden Prabowo yang kemudian diperkuat oleh Menteri Pendidikan kita ini kan lagi heboh-heboh nih. Ya. Jadi saya juga sering baca di beberapa media tentang tafsir mengenai pidato itu. Mm-mm. Nah, jadi kalau apa namanya membaca beberapa media terkait dengan peningkatan kesejahteraan itu kan kalau PNS ya, PNS itu katanya 1 kali gaji pokok. Ya. Nah, satu kali gaji pokok kalau kita yang PNS itu atau ASN itu sudah biasa, itu sudah keadaan hari ini begitu Om Jai. Jadi tafsir Betul. kita seperti itu bahwa itu sudah keadaan hari ini, artinya tidak ada peningkatan begitu saja. Mm-mm. Nah, yang mengalami peningkatan itu adalah guru honorer, guru honorer yang sudah tersertifikasi. Karena kalau guru honorer di negeri itu biasanya dia tidak bisa melampaui honor 1.600.000 Om Jai. Ya. Nah gitu. Nah, maka kemudian ketika dia tersertifikasi, dia justru tidak boleh menerima honor dari dana bos lagi. Ya. Nah, kemudian sertifikasinya yang sekarang ini malah turun. Jadi dia menerima sertifikasi turun kurang dari 1.600.000 itu jadi keluhan selama ini. Mm-mm. Nah, maka dengan mendengar pidato dari penyampaian dari Pak Menteri ini dengan tambahan 2 juta Pak setelah Prabowo bukan setelah Pak Menteri, sertifikasi. Pak Prabowo. Oh Pak Prabowo, ya. Tapi Ya, Pak kan di Prabowo. kemudian Presiden. ya disampaikan oleh Pak Menteri tentang Mm-mm. peningkatan kesejahteraan itu. Nah Ya. kemudian, nah jadi kalau tafsir saya bahwa yang mendapatkan tambahan itu hanya yang eh, guru honor yang sudah tersertifikasi ditambah 2 juta itu. Nah, begitu. Jadi tafsirnya kalau PNS tetap, tapi kalau yang mengalami peningkatan ya honorer saja yang sudah tersertifikasi. Itu sih yang saya tangkap selama ini. Pak Nah, Mul soal golongan regulasi kan berapa memang kita sekarang? lagi menunggu. Ya, Pak Mulyadi golongan berapa PNS-nya? saya 4C sekarang. 4C. 4C gede loh, 4 juta Ya, lebih. iya lebih. Ah, ah. Jadi dapatnya Jadi, 8 juta tuh kalau penafsiran saya. Tambahan oh gaji gitu. Iya pokok. sama Pak, saya sih menurut saya gitu karena Iya, Oh karena gitu ya. kalau peningkatan saya ulang-ulang pidato iya Pak Ah, peningkat kan artinya Presiden, dia penambahan. bilang kan Kalau tambahkan, tambahan. Jadi iya ditambah. tam- tambah Gaji yang oh peningkatan gitu. diterima itu ditambah gitu loh dengan gaji bukan pokok. Wah, artinya itu kalau kalau tambah gitu luar biasa itu Om Jai itu. Itu makanya APBN-nya ditingkatkan. Beliau bilang anggaran pendidikan itu menjadi yang pertama dalam pemerintahannya. Coba deh diulang lagi Iya, fotonya dengan cermat. iya, iya, iya. ya Itu kita Supaya Om kita Jan. perlu tidak regulasi termakan media Ah, aja ya, Pak. karena di media itu setelah saya crosscheck dengan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, ah, ternyata di media itu banyak iya. yang hoaknya. Udah kayaknya ada pembunuhan karakter gitu. Seolah-olah Oh Pak gitu. Prabowo itu ngeprank guru dan banyak guru yang akhirnya terhasut. Coba kalau kita lihat Oh iya, iya, iya. tambahan, Iya, berarti Hmm, gaji hmm, pokok hmm, yang hmm, Bapak hmm. terima tiap bulan itu nanti ditambah dengan 1 bulan itu gaji. mungkin orang-orang yang Oh enggak gitu. orang-orang yang iri dengan Nah, guru itu, kan. saya lihat nih kan politik nih, ya kan? Iya, Mereka-mereka Iya, yang iya, iya, iya. kalah dalam kampanye berusaha membuat hoak di media mm-mm. sosial seolah-olah guru itu diprank. Kan saya Iya, kaget juga tuh melihat prankan teman-teman yang di medsos ya. iya Ternyata di guru-guru netizen katanya juga kena banyak kok prank. Pak. Makanya Iya, iya. itu bahan tulisan saya. Nah, jadi saya pengen meluruskan juga apa yang saya Iya, dengar betul. dengan apa yang saya Hmm, baca di media sosial. Ternyata banyak yang iya. guru-guru tidak mendengar perkataan Bapak Prabowo dan Benar Pak. kemudian Hmm, perkataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kebetulan saya ketemu semuanya, pada saat itu Pak Menteri mengatakan bagaimana dengan guru yang bukan apa masih honor yang bukan PNS. Kata iya, beliau iya. nanti Di swasta ada yang di swasta. tambahan 1 juta yang saya ingat itu. Hmm, Jadi opininya Pak Mul kan nanti iya, kepala iya, iya. kepala sekolah nih Benar, jangan benar. sampai salah Betul. salah menerima ini Iya, karena di pidatonya coba nanti kita ulang ya. Pak iya. Prabowo mengatakan untuk PNS
akan diberi Peningkatan tambahan 1 bulan gaji. Artinya gaji kalau pokok Pak Mul terima 4 juta, maka nanti ditambah 4 juta. tambah 1 kali ya, 8 benar. juta gede, Bo. Makanya Nah, jangan heran kalau anggarannya itu meningkat. Naik. Nah, hmm. untuk Itu guru gini, yang gini Om Jai. Ini Om Jai, gini. Itu kan berarti kalau misalnya dari 4 juta kemudian ditambahkan 4 juta jadi 8 juta, Mm, kan selama ini sertifikasi kita kan 1 kali gaji pokok. Berarti kalau betul. gaji pokoknya nambah 8 juta ditambah 1 kali lagi berarti jadinya kan 16 juta gitu maksudnya. Bukan. Bukan. Kan gaji pokok kan 4 jutaan, Pak. Benar. Kalau Terus golongan 4. Ya nambahnya ah, 4 juta gitu. berarti diterima 8 juta. Ya, Iya. Oh iya, iya selama ini udah begitu kan? iya Enggak. itu di luar apa Bapak yang biasa dapat sertifikasi. Kalau Oh yang gitu. sertifikasi, kalau Ah, PNS ya dengarkan ya, ya, itu ya. biasa ya 1 gaji pokok kan, Betul, betul, cuma ya. triwulan kan, 3 bulan sekali. Iya. Jadi artinya Pak Mulyadi selama 3 bulan itu dapat 12 juta. Nah, Oh dengan gitu. adanya pernyataan Pak Prabowo, Iya, iya. gaji pokoknya ditambah jadi 4 juta. Jadi 12 tambah 4. Itu hitungan saya. Nanti kita cek ya Oh. pas realisasinya ya. Iya, Pas iya benar, benar. realisasinya nih. Kan kita belum masih omong-omong omong-omong nih. Betul, betul, Karena betul. kita belum lihat Iya, iya. ininya permen apa nanti apa teknis Ah, pelaksanaannya kan. aturan pelaksanaannya. Mudah-mudahan pemikiran saya begitu. Karena logikanya gini. Saya non PNS, saya sudah impasing. Dapatnya 3.200.000, ya kan? Lalu kemudian kalau menjadi 2 juta kayaknya nggak mungkin. Masa saya yang 3 juta Tuh, turun 200 ya. jadi 2 juta. Nah, buat yang sebelumnya itu memang buat yang disamakan dengan PNS 3A 1,5 juta. Nah, Iya, karena kayaknya belum Prabowo ya. tadi kemarin itu ngomong 1,5 juta ditambah 500 jadi 2 juta 500. untuk yang baru. Nampaknya begitu. Nah, coba silakan teman-teman penafsirannya. Jai, Betul, betul, Silakan. betul. ya Pak Om Raden Jai, Setiawan, mangga. Om Jai. Ya. Saya di chat tadi melihat juga kita harus samakan persepsi Pak. Kalau ASN itu kalau memang ada kenaikan gaji pokok itu semua ASN bukan hanya guru saja, gitu kan. Kalau naik 3% semua ASN naik 3% semuanya. Nah, saya baca di sana 100% gaji pokok di luar sertifikasi itu. Tapi itu Iya. kayaknya bukan itu. Artinya yang dinaikkan itu adalah seperti yang Om J bilang bahwa itu adalah tunjangan sertifikasi yang tidak melekat. Iya, Ya, jadi emang benar kalau memang satu gaji pokok setiap bulan yang saya terima di sertifikasi dikali 3 kan. Nah, sekarang ditambah lagi 1 bulan lagi. Jadi nanti kita dapatnya ya 2 kali lipat Pak gitu. Kalau saya benar. melihat. Iya. Betul. Dan Apa ya? yang kita lihat ini sekarang ini luar biasa cerdasnya pemerintah kita Pak. Kayaknya diberikan bola api dulu ke kita, melihat dulu reaksi dari teman-teman guru-guru yang lainnya begitu. Kelihatannya baru nanti dikasih kesimpulan dengan berbagai macam eh, apa namanya asumsi-asumsi gitu. Yang aman nih asumsi yang mana nih begitu. Kelihatannya seperti itu kalau menurut saya gitu Om Jai. Baru nanti diputuskan terakhir nih hasilnya seperti ini gitu kan. Ada juga yang berpikiran eh, triwulan sertifikasi ditambah 1 gaji pokok Sebulan. Iya. sebulan gitu. Jadi Kalau tambahannya ya tadi kalau dihitung 1 gaji pokok dibagi 3 aja berapa persen tuh kenaikannya untuk sertifikasi. Itu sih kayaknya Om Jai Ya. kalau Jadi asumsi kalau saya. hitung-hitungan katanya Prabowo menambah jadi 81 triliun, saya karena guru kan rata-rata 3 juta ya, taruhlah guru ASN sama non ASN 3 juta. Taruhlah separuh-separuh, 1,5 juta guru ASN, 1,5 juta guru non ASN. Kan itu bisa iya. kita hitung, ya kan? Bisa kita hitung. Nah, silakan teman-teman yang lain. Mangga, yang masih ragu, yang masih pengen unek-unek, silakan. Ini jadi bahan Saya ini Pak, kita. maaf Pak Silakan. ya. Ya, Saya Bu Amrik. ya Pak, silakan Bu ini mau Amrik.
ini kalau ada lagi yang menafsirkan itu kan setelah dapat TPGTW TW1 kan 3 bulan ya, itu katanya ditambah 1 bulan lagi. Jadi 4 kali gaji pokok. Terus tapi kenyataannya yang kemarin janjinya sesuai PP kan TPP THR belum cair, TPP gaji 13 yang untuk ASN ya. Itu itu juga belum cair. TPP TPG yang khusus kalau tahun kemarin semua guru dapat tapi namanya TPP 50%. Untuk yang tahun ini hanya untuk yang sertifikasi maka namanya TPP TPG 100%. Sampai sekarang belum cair itu dari pusat apa memang belum ditransfer ya? Belum, Atau Bu. kan padahal Jakarta juga belum ya. dapat. Oh ya berarti sama. Iya. Tapi kok udah janji lagi mau naikkan gaji sementara yang itu belum dicairkan. Begitu saja. Makasih Om C. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih menduga uangnya disimpan dulu supaya berbunga. Kan itu lumayan itu. Kalau satu orang 10 juta disimpan selama 3 bulan kan. Ini kan telatnya lumayan nih. Harusnya kan sudah cair tuh. Ya kan? Ini Desember nih udah harusnya sekarang nih cair nih. Nah, saya juga lagi cari-cari informasi nih, di mana orang yang menyimpan uangnya. Kenapa tidak dicairkan kan gitu. Pasti mereka nunggu momen. Maaf, Ya. ini Pak, ini saya alami tahun 2017 Pak ya. Saya itu TW4-nya di buku cek itu saya print out itu tanggal 31 Desember. Tanggal 1 itu saya ambil di ATM nggak bisa. Waktu itu kan belum ada M-Banking. Terus akhirnya saya bisa ambil uang saya itu tanggal 2 Januari. Tetapi di print out-nya Bank Jatim itu tanggal 31 Desember. Kan aneh toh Pak? Iya. Ini kan apa benar katanya kabar burung kalau memang uangnya dibungakan dulu. Dan kalau seperti itu apa tidak sebaiknya langsung dari pusat saja seperti Kemenak. Ya. Jadi Kalau tidak swasta sih langsung dari berbelit-belit pusat, Bu. Ke rekening guru. ya, untuk yang ASN itu selama ini kan lewat Pemda dulu, entah Iya. itu lewat provinsi atau kabupaten kota. Akhirnya mereka itu kayak ya kadang-kadang mereka jaganya itu akhirnya sampai utang sana utang sini, padahal itu kalau kemana kan nggak tiap bulan cair, hanya 3 bulan pertama saja waktu SKTP apa untuk penerbitan itu agak nunggu 3 bulan. Habis itu kan tiap bulan cair. Itu Iya. lebih aman daripada lewat Pemda. Iya. Begitu saja Om C. Emang itu udah lama, setahu saya diusulkan oleh PGRI, seperti guru swasta, guru-guru ASN langsung dikirimkan, ditransfer ke rekening masing-masing. Makanya teman-teman guru itu didorong untuk punya mobile banking ya. Jadi dia bisa ngecek pemasukannya lewat HP, ATM atau ke bank. Nah, ini sedang didorong supaya teman-teman guru ASN juga punya mobile banking. Jadi dia tahu berapa banyak uang yang masuk ke rekening teman-teman. Silakan yang lain. Saya pengen dapat masukan. Mangga, Pak Unggul. Salam. Kalau apa ya, kalau dari mulai otonomi daerah masih di kabupaten kota itu kan memang dari Pemda semuanya. Ya. Nah, kalau yang SMK, SMA sekarang provinsi ya tetap dari provinsi. Karena pengelolaan anggaran itu diberikan pertanggungjawabannya ke masing-masing, ada yang dari kabupaten kota dan dari provinsi. Peruntukannya untuk apa ya? Peruntukannya ya sama, tadi bunga benar. Dari bunga berbunga, terus melihat dari disiplin dan tidaknya dari si guru ASN itu sendiri, apakah lewatnya disiplin dan tidaknya itu aktivitas, artinya kenaikan pangkat, berkala, dan sebagainya lah. Melalui berkas-berkas itulah. Itu yang dari dulu seperti itu memang. Makanya kalau yang lebih baik itu sebenarnya anggaran itu baiknya langsung dari APBN atau pusat, tidak melalui provinsi ataupun kabupaten kota. Itu.
Itu yang bagus karena apa? Karena pada intinya adalah diberikan pada langsung rekening ke individu, bukan provinsi, kabupaten, kota, bukan. Kalau sekarang kan masih belum langsung ke individu, tetapi langsungnya ke provinsi melalui kabupaten kota. Ya, sekarang yang menjadi pemikiran kita, bisakah PGRI seperti itu? Nah, memintakan seperti itu, yang katanya PGRI itu adalah persatuan gurunya guru. Ini yang menjadi pertanyaan dari kita yang guru yang harusnya melewat provinsi itu lebih baik daripada yang melalui kabupaten kota. Kalau saya merasakan lebih baik dari lebih bagus dari kabupaten kota daripada yang dari provinsi. Itu aja sementara. Terus maaf, yang dari presiden itu, kalau saya mengatakan pendapat saya memang betul kalau guru itu kenaikannya tidak ada memang. Kalau menurut saya ini tidak ada. Yang memang diberikan kenaikan adalah di non ASN atau honorer karena memang masih di bawah menurut saya. Karena memang janjinya dulu adiknya Prabowo kalau tidak salah ya. Pak Hasim. Pak Hasim itu kan mengatakan 2 juta. Nah, itu sempat ditanggapi Pak Prabowo pada saat sebelum dilantik mengatakan bahwa mau uang dari mana? Itu sempat ditanggapi seperti itu. Terus akhirnya setelah ada perhitungan-perhitungan, itu yang diberikan anggaran tambahan adalah guru yang non ASN. Itu menurut pendapat saya. Karena memang yang di bawah rata-rata itu memang masih yang honorer, termasuk ya bahasanya yang dari swasta. Nah itu memang Pak, menurut saya, ya menurut pendapat saya. Karena yang guru kemarin termasuk Pak Menteri Muti itu juga mengatakan bahwa itu nanti ada regulasinya pada saat kalau yang sudah PNS tersendiri, itu tersendiri. Apakah nanti ada kenaikan yang melalui prosentase, tidak 1 kali gaji dan sebagainya. Kalau 1 kali gaji, 2 kali gaji, ya alhamdulillah sih. Tapi kalau saya mengatakan ini saja pemikiran kita yang logika saja lah, logika saja. Contoh, yang katanya makan gratis saja sudah, yang ada yang mengatakan 10.000, yang dari pusat, ada yang mengatakan yang sampai 15.000, itu aja belum jelas loh. Padahal itu yang pertama kali yang digemborkan di awal pada saat Presiden Pak Prabowo itu Unggul kan sudah ya, nonton pidatonya Pak Prabowo sampai tuntas? sudah. Udah. Kan beliau menyinggung makan siang, Ah, bahwa makan siang itu dianggap tidak mungkin dan beliau disebut setengah gila. Tapi ternyata beliau bisa membuktikan bahwa makan siang itu bisa. Benar nggak? Dengar nggak, iya, Pak Prabowo? iya benar. Makan siang betul, Pak. Tapi gini loh, itu masih belum jelasnya berapa per siswa, per anak itu berapa. Itu belum jelas. Apakah 10.000 dari pusat, apakah 10.000 itu langsung dari yang diberikan ke anak, bentuk makanan. Kan belum jelas itu. Apakah 10.000 dari pusat nanti akhirnya turunnya tinggal 5.000? Apakah seperti itu? Kan belum ada kejelasan itu. Ini logika, yang kita bermain logika saja. Itu yang makan saja loh. Ya, sekarang kita fokus ke gaji dulu ya. Nah, Fokus ke gaji makanya, ASN sama non ASN. makanya kalau gaji saya ngatakan, ini pendapat saya, boleh aja pendapat kan boleh saja. Tapi kalau itu lebih baik,
Ya, kalau memang PGRI itu gurunya guru, ya perjuangannya mestinya ya sama. Kalau ada kenaikan, yang ASN naik, yang honorer naik, ya berarti namanya guru semua. Tidak ada yang si A, si B, si C atau guru honorer dan sebagainya. Tidak. Pak Unggul anggota PGRI? Kalau anggota ya pasti kalau otomatis anggota, Pak. Ya, Nah, pasti otomatis anggota kan. Tinggal aktif dan tidaknya kan gitu saja. ya. Nah, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam. Silakan teman yang lain. Mangga, Iya, buka. saya Pak Pak Om Izin Jai Markus, saya. Hasan, Om Jai. silakan. Pak Markus dulu ya. Setelah itu Pak Iwan, Ya, silakan. selamat malam Om Jai dan Bapak Ibu semuanya. Ya, malam. Setelah mengikuti pidato Bapak Presiden ini memang banyak menimbulkan penafsiran ya. Penafsiran dari para guru, kemudian juga dari sosial media. Itu sehingga membuat kita itu bingung percaya yang mana informasi yang mana. Maka ini saya sarankan saja untuk Om Jai, ya mungkin dekat dengan bagian dari PGRI, pengurus PGRI ya. Ya, Mungkin PGRI bisa menjadi corong untuk meminta penjelasan dari menteri atau dari presiden bagaimana mekanismenya sudah Pak. sehingga informasi itu tidak blunder kayak begini. Ya, Artinya dipengaruhi juga oleh sosial media, kemudian penafsiran-penafsiran yang liar seperti ini kan, sehingga guru itu mendapatkan informasi yang paling tidak yang bisa dipercaya, sehingga ada harapan dan kemudian kembali kepada guru itu sendiri, mau mengembangkan diri menjadi guru yang baik atau tidak, atau hanya mau menunggu gaji itu lalu tanggung jawabnya sebagai guru itu mungkin masih dipertanyakan gitu, Om Jai. Jadi saya hanya sarankan bagaimana PGRI bisa menanyakan secara langsung dan juga PGRI bisa memberitahukan kepada para guru bahwa informasinya seperti ini dan ini sudah jelas, sudah clear dari kementerian atau juga dari presiden. Saya kira itu aja Om Jai, saran saya. Terima kasih. terima kasih Pak Markus. Lanjut Pak Irwan Wadi, silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Jai, perkenalkan saya Pak Irwan dari Kalimantan Timur. Om Jai. Mantap, Kaltim, ibu kota negara. Oke, gini Pak Om Jai dengan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih apa yang diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan yang lagi viral lah bahasa sekarang itu ya, terkait dengan apa? Kenaikan gaji, tunjangan. Namun perlu saya garis bawahi bahwa asumsi saya Pak Om Jai di sini adalah bahwa apa yang dikatakan Presiden waktu itu saya rasa ini masih dalam hal tanda tanya besar bagi semua kalangan guru yang sangat menantikan jika itu memang benar akan terrealisasi. Kita tentunya akan menunggu regulasi yang akan diturunkan oleh Kemendikdasmen ya, Ya. melalui itu. Kemudian kan eh, ini sekarang kan apa ya, secara psikologi guru-guru kita sekarang ini adalah rame membincangkan tentang kenaikan gaji ini ya, sehingga agak terganggu saya rasa ya, pembelajaran yang tadinya mau difokuskan untuk belajar tapi dengan adanya di media sosial kita melihat di mana-mana kita mendengar, kita membuka sosial media kita, pasti akan beranda kita akan dimunculkan dengan yang namanya itu kenaikan gaji guru itu. Nah, itu yang pertama, Om Jai. Kemudian yang kedua ini kan terkait dengan syarat penerimaan kenaikan gaji guru, di mana tentunya kita harus bisa membedakan kenaikan itu sendiri dengan tambahan dari sertifikasi. Nah, ini yang sebelumnya yang sebenarnya yang kita masih tunggu regulasinya seperti apa.
Nah, karena kalau seandainya kita melihat dari asumsi-asumsi yang selama ini masuk di dunia maya sangat berkembang liar sekali. Nah, ini sebenarnya ketegasan tentunya di sini sebenarnya ketegasan dari forum-forum seperti PGRI yang bisa menjadi corong apa yang dikatakan saudara saya barusan. Ini menjadi salah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan sebenarnya untuk mendorong ini sehingga psikologi terkait dengan guru-guru kita di seluruh tanah air ini tidak terganggu dengan hal ini. Artinya kan mereka fokus untuk memberikan layanan pendidikan, di sisi lain biarlah orang-orang yang di atas yang mengurusi kita, seperti itu bahasanya. Terus yang ketiga nih Pak Om Jai, Ya. jadi di sini yang jadi pertanyaan saya di sini adalah kan syarat penerimaan gaji itu kan guru ASN dan non ASN yang sudah bersertifikasi. Mm-mm. Nah, ini akan menjadi kelompok yang akan mendapatkan kenaikan, apakah itu gaji, apakah itu tunjangan sertifikasi. Nah, ya kan. Nah, sedangkan saat ini ya dari saya melihat kemarin tuh data pemerintah aja menunjukkan 1,9 guru yang bersertifikasi yang akan dicanangkan sertifikasinya pada 2005 ini gitu ya kan. Nah, jadi kan ada peningkatan tuh dibanding dengan 2024. Sangat luar biasa sekali ini. Kalau dilihat dari sisi APBN yang diluncurkan nomor satu di semua lembaga itu pendidikan, akan tetapi masih tanda tanya juga gitu kan. Kalau seandainya memang semuanya akan asumsi yang pertama yang tadi pendapat yang pertama, pendapat kedua, pendapat kita berbeda semua. Apakah itu 1 bulan gaji, kemudian apakah itu nanti akan berlipat 1 bulannya lagi gitu kan? Sehingga asumsi ini sebenarnya ini adalah masih dalam tahap membingungkan para guru sih sebenarnya gitu Om Jaya. Mungkin itu dulu Om Jaya dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin memberikan pendapat. Kita tampung dulu ya. Mangga, Pak Agus Sumantri mau ngomong Pak Agus. Mic-nya dinyalakan. Ada lagi yang mau bicara? Resen, Mangga. Ya, belum ada. Jadi, Om Jai, ya silakan Pak Arif. dari Ya, Balikpapan Pak Jai, ya, Om Jai, silakan Pak Arif. Mangga. dari Balikpapan. Iya, ini menanggapi apa itu berita-berita yang beredar liar itu. Jadi memang semua eh, merasa diprank lah gitu ya, merasa diprank ini. Ternyata apa yang dijanji-janjikan ketika masa kampanye dulu itu apa namanya tidak terrealisasi gitu. Itu yang berbeda kan. Akhirnya kita juga pikir ya sudahlah, orang memang pemerintahnya tidak mau ngasih, mau diapain kan gitu. Terus janji yang menambahkan 2 juta itu juga apa namanya ternyata itu hanya menambahkan 500.000 untuk guru-guru non ASN yang sudah tersertifikasi. Jadi sertifikasinya yang tadinya 1,5 juta menjadi 2 juta, gitu. Ya itu kan informasi yang beredar di media sosial seperti itu. Itu kan yang kita baca kan, yang kita baca seperti itu. Terus, nah sumber yang apa ya, yang pastinya itu juga nggak ketemu gitu. Sebenarnya yang bisa dipercaya itu yang mana ini kan begitu. Ya walaupun saya juga waktu itu sih belum sempat juga mendengarkan apa namanya pidatonya Pak Prabowo waktu di Hari Guru itu sih belum. Ya, Enggak. nanti dengerin Pak, biar jelas.
ya nggak apa namanya nggak serat dan menyimak secara keseluruhan lah gitu. Cuma memang dari apa namanya berita-berita itulah kita kita bisa bisa membaca. Nah, dan harapan saya ya kalau kesimpulan saya ini sebenarnya ya sama seperti Bapak yang tadi itu yang mengatakan bahwa memang yang naik itu ya cuma yang non ASN aja. Jadi ditambah itu pun bukan bukan naik 2 juta tapi bertambah 500 menjadi 2 juta. Yang non ASN ya sama saja, tidak ada kenaikan apa-apa ya seperti biasa-biasa saja gitu. Itu pendapat saya pribadi gitu pribadi. Nah, harapan saya Om J yang di sana dekat sama yang juga sebagai anggota pengurus PGRI juga bisa memberikan informasi yang pastilah gitu loh. Sebenarnya seperti apa sih yang benarnya ke masalah kenaikan gaji ini? Gitu. Apakah memang benar bertambah 1 bulan apa bertambah 1 bulan gaji itu di luar dari sertifikasi? Artinya jadi ada 3 item kan, gaji pokok, tambahan gaji pokok, dan sertifikasi kan begitu. Nah, itu apa namanya harapan saya dari PGRI bisa PGRI pusat bisa membuat press release lah gitu ya, press release sebenarnya seperti apa sih yang benar itu gitu. Apakah memang mau dinaikkan gaji 1 bulan gaji atau sebenarnya tidak ada kenaikan apa-apa terhadap guru-guru yang ASN gitu. Baik, itu saja Om J. Terima kasih Om J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pak Arif, nampaknya banyak teman-teman guru yang termakan hoak ini. Ya, saya juga kemarin rada-rada kaget ya ketika membaca status dari Pak Darmaning Tias, tokoh pendidikan. Beliau mengatakan bahwa para guru sadar atau tidak ya kalau kena prank soal kenaikan kesejahteraan 1 kali gaji pokok bagi ASN dan 2 juta bagi guru non ASN. Guru-guru ASN yang lolos sertifikasi sejak dulu ya dapat tunjangan sertifikasi sebesar 1 kali gaji pokok. Dan guru non ASN yang sudah impasing mendapatkan 2,5 sampai 3 juta. Nah, teman-teman, saya mau putar dulu videonya ketika Pak Prabowo menyampaikan kenaikan gaji ya. Dengar kata-kata beliau. Izin sumbernya dulu nih yang disampaikan Pak Prabowo dan saya omong. Bukaannya dalam tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi. Jadi, tetapi dari rakyat yang sekarang berada bersama saya dalam koalisi Merah Putih, kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, tekad kami, komitmen kami, kesadaran kami bahwa pendidikan adalah yang harus kita tingkatkan. Kita menyadari bahwa masih banyak tantangan dan kekurangan. Kami menyadari hal itu. Tetapi hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang keras.
kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang sertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Dulu ya, kita kan dengan jelas bahwa Presiden Prabowo mengatakan tambahan kesejahteraan, ya, tambahan kesejahteraan guru. Ya, kedengaran suara saya? Dengar, Arif, Pak. dengar ya. Jadi nanti teman-teman harus Dengar Om, dengar. harus lebih teliti. Ya, guru itu harus melek literasi. Sekarang ini banyak oknum-oknum yang membuat video-video yang membelokkan opini dari yang dikatakan Pak Menteri dan Pak Presiden, yang sebelumnya jelas jadi menyimpang dengan memotong video dan membuat caption-caption sesat. Jadi hati-hati nih, ya, jangan sampai kita menjadi korban hoak. Kalau tambahan gaji pokok itu nggak ada, yang ada tambahan kesejahteraan sebesar gaji pokok. Jadi teman-teman yang belum nonton dulu ya, jangan sepotong-potong dari awal sampai akhir ya. Kemudian pemerintah jelas-jelas menaikkan anggaran pendidikan lebih tinggi dari APBN sebelumnya. Jadi Prabowo tuh udah bilang, di mana-mana anggaran pertahanan itu yang paling tinggi, tapi di masa pemerintahan beliau anggaran pendidikan menjadi nomor 1. Nah, kita lihat nanti ya, teman-teman nih harus cek and recheck, harus dengar dari sumber pertama. Jadi rajin-rajin cek Twitternya atau X Presiden Prabowo, ya, media sosialnya Prabowo, terus cek media sosialnya Pak Menteri, ya, Dikdasmen. Itu yang jadi sumber utama saya dan sumber utama teman-teman. Juga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, itu jadi sumber kita. Jangan baca sumber sekunder ya, maksudnya sumber kedua. Tapi baca sumber yang benar-benar dari sumber utama. Mungkin Ayah Didi bisa nambahin, Ayah Didi. Nah, ini kan Ayah Didi lebih pengalaman nih dari kita nih yang udah lebih tua. Silakan Ayah Didi, barangkali Ayah Didi memberikan masukan tambahan berdasarkan pengalaman Ayah Didi di PGRI, di LKBH. Silakan Ayah Didi. Kita ngobrol, barangkali ada tambahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali nih diajak gabung. Padahal dalam waktu bersamaan saya juga sedang mengikuti Zoom bersama dengan Menteri Prof. Mufti tentang arah pendidikan nasional. Tapi saya penasaran dengan Jai yang tulisannya bahwa banyak guru yang diprang ya. Iya, diprank. Itu, aduh, saya bilang. Jadi saya penasaran. Jadi saya ikut ke sini nih. Yang waktunya bersamaan 19.30 juga. Ya, bisa pakai 2 HP, Pak Aja Didi. Jadi gini, saya senang sekali. Rupanya saya tanya di grup ini apakah semuanya anggota PGRI ya? Semuanya rata-rata anggota PGRI. Tapi katanya ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang aktif. Ya aktif ya kayak saya aktif.
Tapi bayar iuran nggak? Bayar lah, masa nggak bayar? Bayar Pak, langsung Iya. dipotong sama langsung bendahara gimana ya? sekolah. Bayar Pak. Mantap. Gini. Jadi memang keluhan Bapak Ibu guru ini sangat sangat lazim dan sudah dari dulu ya, bahwa orang mengatakan pendidikan itu adalah utama, dan di dalam pendidikan itu yang paling utama guru. Ternyata guru masih diabaikan. Apalagi Bapak dan Ibu tadi sudah cerita-cerita tentang ada guru di bawah gubernur, ada guru di bawah bupati, ada guru di bawah Kemenag, yang mengakibatkan untuk sertifikasi aja berbeda-beda. Kalau Kemenag langsung ke rekening guru yang bersangkutan, karena memang Kemenag dia tidak otonomi, jadi gurunya langsung di bawah kementerian. Sedangkan SMA, SMK, dan SLB masuk ke gubernur, dan SMP dan SD dan TK masuk ke bupati. Persoalannya antar bupati, antar gubernur, satu sama lain dari 514 kabupaten kota itu kemampuan berbeda-beda. Ada yang entah karena kesulitan administrasi, pencairannya yang telat, ya, dan macam-macam lah. Tentu membuat variatif ya, satu guru dengan yang lain sangat berbeda-beda. Belum lagi dari status, ada ASN, ada non ASN. ASN-nya dibagi dua lagi. Ada PNS, ada P3K. Nah, ini kan jadi persoalan lagi. Ya. Non ASN-nya ada di swasta dan ada di negeri. Non ASN ini artinya masih honorer. Nah, ini yang menjadi persoalan dari dulu. Oleh sebab itu, kami dari dulu sudah mengusulkan agar manajemen guru itu dijadikan satu tempat saja, yaitu satu wadah saja, yaitu ada satu badan tersendiri, supaya jangan terkotak-kotak. Nanti di guru SMP sudah cair sertifikasinya, padahal suaminya guru SMA, kebetulan di bawah gubernur, belum cair. Jadi persoalan itu ribut, nanti dianggapnya macam-macam oleh istrinya, padahal suami istri. Nah, ini yang mengakibatkan rame seperti ini. Belum lagi menyikapi pidato Presiden Prabowo di depan Umjai, ya, di depan Umjai kemarin di hari Kamis di tanggal 28 di Velodrome, rumahku, ya, seberang sekolahnya Umjai, ya. Nah, kenapa jadi persoalan? Karena jauh hari pada saat kampanye, Pak Hasim Joyo Hadikusumo sudah menjelaskan dalam kampanyenya, mengatakan bahwa akan naik 2 juta, akan dinaikkan 2 juta rupiah buat guru honorer. Mungkin ini mungkin ya, 2 juta ini karena, mohon maaf ini, terutama dari swasta, selama ini sertifikasi untuk tambahan untuk guru-guru swasta itu agak sedikit bingung untuk menetapkannya, yang disebut 1 bulan gaji sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, yang mengatakan apabila guru itu
bersertifikasi bersertifikat pendidik, maka akan ditambah kesejahteraannya sebanyak 1 bulan gaji. Nah, 1 bulan gaji bagi PNS lebih mudah karena gaji pokoknya sama di antara semua PNS, baik Kemenag maupun Kemendikbud. Nah, sedangkan untuk yang non PNS ya, yang ada di yayasan-yayasan, itu bagaimana untuk menentukan 1 bulan gaji pokoknya? Karena setiap guru di swasta berbeda-beda. Mungkin Jai di lab school lebih tinggi, kira-kira 10 juta lah gaji pokoknya. Amin. Amin. Tapi bagaimana dengan yayasan-yayasan yang kecil ya? Kadang-kadang ada yang 300.000, ada yang 500.000. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Oleh sebab itu, saya lupa zaman gubernur, menterinya siapa ya, SBY kalau tidak salah ya. Itu karena bingung, ya sudah, kita usulkan saja. Bagaimana kalau untuk yang di swasta, sertifikasinya kita rata aja. 1,5 gajinya, 1 bulan gajinya itu adalah 1,5 juta. Buat yang belum passing. Ya, awal dulu pertamanya itu 1,5 juta. Pokoknya rata deh, pokoknya rata. Memang ada yang keberatan, Pak, 1,5 juta, padahal gaji pokok saya di lab school sudah 2 juta waktu itu. Tapi ada juga yang senang, gaji pokok saya di yayasan sebelah lab school cuma 300. Nah, tapi sudah kita ambil rata 1,5 juta. Dan berharap dari 1,5 juta ini, guru-guru swasta sama dengan guru-guru PNS, di mana ada kenaikan pangkat, baik reguler maupun otomatis, yaitu dengan melakukan in-passing. Sama dengan dosen. Nah, inilah kadang-kadang pemerintah kita ini suka menutup mata. Ya, kalau dosen, walaupun itu ngajarnya di swasta, dibolehkan. Tapi guru negeri ngajarnya di swasta, sedikit kerepotan. Begitu juga kepangkatannya. Ya, kalau di dosen lancar tuh walaupun dia di swasta. Tapi persoalan guru kepangkatannya yang swasta sampai sekarang mandek sudah hampir 10 tahun. Tidak terjadi lagi adanya in-passing. Nah, ini sebetulnya yang harus disuarakan oleh kita semua. Nah, itulah kira-kira yang menjadi persoalan yang menimpa guru. Nah, khusus untuk kaitannya Pak Hasim dan Pak Prabowo, Pak Hasim pada saat kampanye, Pak Prabowo pada saat hari Guru Nasional, yang menyebut-nyebut ada kenaikan, maka dari video yang diputar Jai itu sudah jelas disebutkan bahwa yang dinaikkan itu kesejahteraan non ASN 2 juta. Itu yang dimaksud selama ini yang bersertifikat pertama kali 1,5 juta, sekarang dimulainya dengan kalimat 2 juta. Itu jadi bagi guru yang lulus sertifikasi pada piloting bagian ketiga yang baru lulus itu yang dimaksud. Nah, makanya Pak Prabowo mengatakan baru ada 1.900.000 sekian yang bersertifikat. Itu juga untuk yang ASN PNS ditambah berapa tadi itu, 500 apa 1,5 juta? 600. Ditambah itu maksudnya. Nah, untuk kesejahteraannya bukan gaji pokoknya. Nah, pertanyaannya kan yang jadi persoalan, kalau gaji untuk yang guru sudah sertifikat itu sudah ada kesejahteraannya. Pertanyaannya, bagaimana yang belum sertifikat? Karena dari 3 juta guru baru sertifikat 1,9, berarti masih ada 1,1 juta guru yang belum bersertifikat. Sama dengan belum mempunyai penghasilan kesejahteraan.
bagus kalau di DKI masih baik hati pemerintahnya DKI memberikan subsidi sebesar dana hibah 500.000 per bulan untuk guru-guru swasta. Bagaimana kalau di daerah? Maka wajar kalau Supriyani yang di Konawe dengan gaji 300.000 lalu dipalak oleh oknum sampai 50 juta. Ramelah jadi persoalan. Oleh sebab itu saya hanya menyarankan ya kepada teman-teman, tadi Om Jai bilang literasinya harus didalami lah, gitu, ditingkatkan. Persoalan sekarang ini pidato Pak Prabowo itu adalah pidato politik, pidato politik yang bisa dipolitisir oleh lawan-lawan politiknya. Nah, yang mempolitisir ini yang menjadi persoalan. Makanya kita juga harus hati-hati. Saya kira untuk sementara begitu dulu Om Jai. Ya. Urusan nanti misalkan Pak Prabowo mengatakan baru kali ini anggaran pendidikan yang paling tertinggi, ya saya harus bertanya kembali itu apa betul gitu loh. Apa betul karena dana pendidikan itu memang paling tertinggi selama ini. Untuk dana APBN itu paling tertinggi adalah pendidikan, 20%. Sayangnya dari 20% ini yang dikelola langsung oleh Kemdikbud itu hanya sekitar 6-7%. Yang lainnya entah kemana, ada untuk dana desa, ada untuk sarana dan segala macam. Dan itu mestinya semua guru harus paham dengan politik anggaran. Baik politik anggaran yang ada di APBN maupun di APBD. Karena 20% itu menurut undang-undang bukan hanya dari APBN, tetapi juga dari APBD. Nah, ini yang jadi persoalan. Teman-teman guru hanya berpacu pada APBN yang 20%. Sedangkan anggaran di APBD, baik kabupaten maupun gubernur, tidak pernah dikutik-kutik. Hanya DKI dan Kaltim yang APBD-nya sudah 20%. Selebihnya, data menunjukkan belum ada yang 20%, dan banyak gubernur, bupati, wali kota yang berkilah bahwa dia sudah 20%. Padahal isinya itu adalah dana dari pusat yang dimasukkan ke APBD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin saya kembali ke Zoom yang sebelah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Ayah Didi. Pencerahan banget nih. Jadi teman-teman, saya minta pada teman-teman yang 57 orang ini, alhamdulillah makin malam makin nambah nih. Sudah nonton langsung ya pidato Pak Prabowo. Ya, saya bukan tim suksesnya, tapi saya menyarankan teman-teman nonton dulu, menyimaknya, setelah itu baru komentar. Karena ternyata banyak juga teman-teman yang belum nonton video aslinya dari awal sampai akhir. Sehingga banyak yang termakan hoak. Kita ini harus melek literasi. Ya, melek literasi, melek digital. Jangan sampai kita akhirnya termakan berita-berita yang kurang pas gitu ya, kurang pas. Ini ada teman saya nih dari media, Mas Iwan ya, Metro TV. Halo, masih di Metro TV nggak ya? Ya, Pak Sumar masih di jalan. Saya juga mau minta pendapat beliau karena beliau udah nulis di koran Kompas tentang sertifikasi guru. Di kalangan swasta sendiri ada ketidakadilan karena impasing itu kan ditahan. Waktu ketemu Bu Dirjen, Bu Nunu, saya tanyakan, Bu, ini gimana impasing untuk guru-guru swasta? Sekarang tuh nggak ada Pak impasing. Sekarang semuanya sudah ada di Dapodik. Jadi otomatis nanti kenaikannya disesuaikan dengan data yang ada di Dapodik. Tetapi kalau saya dengarkan keluhan dari teman-teman, banyak yang sekarang masih dianggap 1,5 juta, seperti apa yang disampaikan oleh Ayah Didi. Jadi banyak yang tidak sama dengan yang PNS. Kalau PNS kan sudah jelas, makin tinggi golongannya, kayak Pak Mulyadi tadi,
itu yang sudah 4C, makin banyak sertifikasi yang diterima, ya enggak? Saya alhamdulillah udah impasing. Jadi setiap kali dapat itu di atas 10 juta gitu ya. Nah, tapi kan buat yang belum impasing dia juga dapatnya kecil. Nah, oleh karena itu malam ini silakan atau Pak Sumar sambil jalan mau ngomong. Pak, ini Ya. mau ngomong saya. Ini Silakan Bu kemarin kan, Amrik. ini kemarin ada teman saya yang di daerah Tangerang kalau nggak salah. Dia itu kan GTY sudah impasing. Terus dia dicek di info GTK-nya masih 1,5 juta. Terus saya bilang, Pak, coba hubungi operator atau operator Capdin biar nanti dibetulkan dulu. Yang penting yang bersangkutan harus ngecek di info GTK-nya. Gaji pokoknya sudah sesuai apa belum. Ternyata setelah dibetulkan ya dia tetap dapat impasing. Jadi bukannya harusnya guru tersebut itu dia aktif ngecek di info GTK-nya dia. Gajinya sudah benar apa belum. Kalau belum dibenarkan, sampai nanti pas pencairan sesuai gitu. Itu masukan dari saya, dari teman-teman saya yang kemarin WA ke saya, akhirnya tetap dapat impasing. Ya, jadi teman-teman itu sering tidak mengecek info GTK. Semuanya diserahkan ke operator. Maksudnya sering-sering cek info GTK. Kalau di Jakarta, teman-teman bisa langsung ke gedung C yang urusan sertifikasi. Insya Allah nanti dibantu atau masalah-masalahnya langsung bisa dibenahi di sana. Ya. Ya. Om Jai, boleh saya tambah lagi, Om? Ya, silakan Pak Markus. Iya. Ya, ini berhubungan dengan Ibu tadi, Ibu Amrik tadi. Minggu lalu saya dapat cerita dari teman saya, salah satu guru SMP Regina Pacis. Beliau itu sudah dapat impasing. Udah impasing sejak tahun 2016. Untuk tahun ini malah diturunkan jadi 1,5, Pak. 1,5. Sehingga saya menyarankan ke teman saya itu, saya bilang, coba langsung ke gedung C, bisa ketemu dengan bagian sertifikasi, bagian apa namanya? Yang profesi guru. Iya. Sehingga dikembalikan pada posisinya seperti golongan yang pada saat diajukan pada saat impasing itu. Nah, tapi saya juga mau mengkritisi kebijakan-kebijakan itu ya. Saya sendiri guru P3K. Nah, ketika saya mau masuk menjadi guru P3K, waktu itu diminta oleh pemerintah pada saat itu jam apa namanya masa kerja di sekolah swasta itu udah berapa tahun. Jadi ketika saya tanya mengapa itu harus diminta, karena nanti berhubungan dengan kepangkatan atau golongan. Ternyata kebijakan-kebijakan itu ternyata enggak dipertimbangkan. Saya sudah ngajar di sekolah swasta itu 22 tahun. Ketika saya mengajar saya ke P3K, saya kira mungkin pangkat itu mungkin diperhitungkan, mungkin golongan 10 atau golongan 12 atau golongan 13. Ternyata semua P3K itu semuanya mulai start dari awal yaitu di golongan 9. Sehingga saya melihat di sini kebijakan yang mereka minta data tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan golongan atau apa kepangkatan itu, Om Jai. Jadi di sini ya pemerintah dalam hal ini coba lebih konsisten lagi. Mungkin sekali lagi Om Jai, saya kasih tugas ini PR sebagai bagian dari pengurus PGRI supaya bisa menjadi corong. Hal-hal semacam ini bisa disampaikan ke PGRI, bisa diperjuangkan gitu loh. Siap, ada Pak Sumardiansa ikut memantau. Ini ya, tentang gaji pokok. Itu sebenarnya kalau kita itu mau ngecek, kita itu, ini yang dialami kakak saya juga. Dia PNS, dia dapat SK, terus saya gini kan, Mbak, kalau dapat SK sebelum, pokoknya per Januari, kamu kasihkan ke operator, biar nanti gaji pokoknya sesuai. Karena yang tahun sebelumnya dia katanya rugi 300.000 karena tidak ngecek gaji pokoknya. Makanya guru yang bersangkutan itu entah swasta atau PNS harus mengecek di info GTK-nya. Selama belum muncul SKTP maka akan dibayarkan dengan sesuai. Itu aja masukan dari saya. Oke.
Jadi pengalaman Om Jay, guru non ASN, kita harus cek info GTK kita, terus kemudian tunjangan profesi kita apakah masih 1,5 ataukah sudah impasing atau belum. Nah kebetulan nih Om Jay kan di Jakarta, jadi kalau ada masalah bisa langsung ke gedung C, karena Om Jay pernah ngalamin juga tunjangan profesi gurunya nggak cair. Begitu dicek ternyata ada kesalahan data. Nah buat teman-teman yang ASN maupun non ASN, kalau ada masalah bisa nanti menghubungi operatornya masing-masing dan juga ke gedung C bagian sertifikasi guru. Silakan yang mau punya unek-unek, masih ada waktu. Kita sampai jam 9 ya. Silakan. Bu Teresia nih mau ngomong. Ya. Silakan. Pak Unggul mau ngomong lagi? Ya. Ya. Gini, sebenarnya ini agak flashback ke belakang. Ya, Pak ya. Ya. Pada zamannya Presiden Jokowi mengatakan bahwa guru itu ataupun ASN yang lain fokus pada tugas. Jadi kalau guru tugasnya adalah mengajar. Jadi kalau misalnya mengurus info GTK, mengurus ini, itu, dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ada tugasnya yang lain. Karena di sekolahan, misalnya ini di pendidikan, berarti di sekolahan itu sudah ada administrasi. Bagian administrasi. Berarti guru itu tugasnya mengajar. Ya sudah itu. Itu kalau kita flashback ke Presiden Jokowi. Memang yang betul seperti itu. Tapi di dalam kenyataan, bahkan beban guru malah justru ditambah. Betul. Tidak menjadi guru, menjadi administrasi. Yang PMS lah, yang inilah, yang itu, ngurus pangkat sendiri. Nah, sedangkan saya melihat sendiri di bidang medis, kedokteran. Dokter itu yang mengurus juga ada petugasnya sendiri, ada pegawainya sendiri. Kenapa kalau guru kok mesti dibarengi dengan administrasi? Gitu loh. Nah, inilah yang menjadi rancu apabila guru tidak semestinya menjalankan tugas fungsinya, tugas pokoknya, ya karena ada embel-embel administrasi yang lebih banyak daripada yang diberikan tugas yang seharusnya dijalankan. Ini yang Pak. harusnya. Mohon maaf ya, saya masukkan. Kita itu hanya cek info GTK saja, Pak, karena semua yang mengerjakan cuma Maaf Bu, operator. maaf Ya. Bu, maaf Bu. Ya. Saya tidak membahas masalah ngecek Bu. Karena sekarang itu zamannya digital. Kalau zaman digital harusnya lebih mudah. Lebih mudah harusnya. Bagaimana kalau misalnya info GTK itu langsung masuk ke akun kita atau email kita? Karena kita zaman digital loh, bukan zaman dulu loh. Harusnya zaman digital, zaman teknologi lebih tinggi, harusnya lebih mudah. Karena sistem kita saja yang tidak mau menjalankan. Kenapa? Karena ada kecemburuan. Ada kedinasan yang cemburu, karena kalau guru itu dipermudah nanti lebih enak dan sebagainya. Saya yang ngurusi malah tidak tambah gajinya karena tidak ada dan sebagainya lah. Nah, ini yang harusnya itu dibenahi sistemnya. Itu. Kita tidak membahas masalah info GTK, tidak membahas masalah, bukan. Ini artinya tugas kita pokok itu apa sih? Guru itu. Nah, kalau ada info GTK dan sebagainya,
Kenapa tidak dimasukkan ke email kita? Setiap guru mempunyai email, gitu loh. Kenapa tidak dimasukkan aja ke email kita? Itu sudah pribadi, itu sudah. Betul. Benar banyak banget, Pak. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Unggul itu benar banget. Teknologi udah canggih dengan Nah lewat iya, handphone kenapa aja kok kita malah udah. lebih sulit? Heeh. Kenapa lebih sulit, gitu loh. Kan yang mempersulit berarti kan bukan kita, tetapi orang-orang yang membuat sistem itu memang dibuat dipersulit karena maaf, ada kecemburuan, Heeh. keirian di situ, gitu loh. Makanya kita fokusnya ke ngajar lah, kita tupoksinya mengajar. Memang benar hak kita, ya berikanlah ke kita, hak kita itu. Gitu. Kenapa kalau Ya, ada yang mudah kita dipersulit? iya. Gitu. Kalau di sekolah kami itu TU yang ngerjakan. Makanya pada saat dapat sertifikasi, kita bagi rezeki lah sama teman-teman TU. Karena mereka Bagus kan itu. nggak dapat tunjangan kayak kita kan. Nah, mereka Benar, kita juga sama. Di itu sini kita juga sama. kita bagi-bagilah buat teman-teman TU yang sudah bantu kita. Betul, betul. Itu sama, enggak ada masalah, itu bagus. Gitu loh. Cuman ya itu tadi loh, Pak. Ya, saya berharap yang mempunyai wewenang di bawah guru ada yang katanya PGRI. Ayolah PGRI bersuara, menyuarakan suara guru. Gitu. Jangan ikut berpolitik. Kalau saya mengatakan terus terang ini, Pak. Ya. Di sebelumnya saya memang semi politik gitu, semi politik. Kenapa? Karena saya memperjuangkan diri saya dan memperjuangkan guru-guru yang lain, teman-teman satu daerah. Gitu. Waktu itu PP 46, zaman PP 46 SBY gitu. Kalau kita ikut PP 46, kita jelas tidak lolos, tapi kita harus memperjuangkan, akhirnya kita ke Senayan, sampai ke Senayan. Akhirnya bisa lolos. Nah, kita di pusat itu tidak akan tahu apabila kita tidak menyuarakan, Pak. Betul. Gitu loh. Kita kalau tidak menyuarakan, pusat itu tidak tahu. Betul. Sama Sekarang kayak gini, dulu perjuangan guru TIK, kalau kita nggak berjuang, nggak balik tuh mata pelajaran. iya, makanya Pak. Ya, makanya kalau saya mengatakan, ayolah suara guru itu supaya didengarkan, ayo dibuat satu pintu, satu suara. Kalau memang PGRI kuat, kenapa PGRI tidak bersuara? Gitu loh. Suarakan, gitu, satu pintu. Tapi ya itu, kalau pendidikan ya pendidikan, jangan berpolitik. Iya, setuju Pak. Gitu. Saya mohon ini karena kalau saya yang berada di daerah aja PGRI berpolitik. Bapak daerah mana Pak? Ya? Bapak di daerah mana? Kalau sekarang saya di Mojokerto. Oh, Mojokerto ya. Dulu saya dari Ngawi. Itu semua berpolitik, Pak. Karena apa ya? Semuanya fulus. Maaf loh ya, saya katakan belak-belakan. Karena semua karena fulus gitu. Terus fulus itu karena ada masa di situ. Masanya ya guru kan gitu. Nah, berpolitik misalnya kabupaten kota ya dengan bupati. Kalau gubernur ya berarti kalau provinsi dengan gubernur. Gitu, Pak. Bunganya. Makanya ayolah kalau kita memang berpendidikan, ayo kita memang jalankan pendidikan yang benar pendidikan. Gitu. Baik Pak, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Teresia dari daerah luar Jawa nih, saya pengen dengar pendapat Bu Teresia dari luar Jawa ini. Tadi dari Mojokerto, sekarang kita ke mana? Pekanbaru Riau ya? Apa Pulau Batam? Ya, silakan Bu Teresia. Ibu Deni kok nggak beranjak? Itu mic-nya Bu Teresia belum dinyalakan. Setelah itu Pak Arlis ya, siap-siap Pak Arlis. Siap. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf suara saya lagi serak ini. Lagi serak ya. Terima kasih Om Jai untuk kesempatannya malam ini. Jujur saya kaget ya ditawarin untuk bergabung malam ini bersama bapak-bapak yang luar biasa. Kalau boleh saya berkata dari hati nurani saya yang terdalam,
Halo. Ya, halo, ya silakan. Bila membaca atau mengikuti perkembangan isu-isu yang terjadi saat ini, secara pribadi saya itu merasa malu dan juga merasa takut. Malu saya itu gini loh, kita ini sebagai guru masih banyak dicemooh. Pada saat kita dicemooh itu mungkin ada hal yang masih kurang pantas untuk kita lakukan, baik menurut masyarakat secara umum. Sehingga terjadilah seperti yang dikatakan oleh Pak siapa tadi, Pak Om Jai, yang barusan saja sebelum saya. Pak Unggul. Pak Unggul. Bahwa kita tuh yang penting bekerja dulu dong sebagai guru. Bukan saya naif tidak mau kenaikan itu, bukan. Tapi kita bercermin dulu lah. Jangan teriak melulu gaji naik, atau mendapatkan tunjangan naik, tapi kita belum bisa berbenah diri memperbaiki pendidikan yang masih carut marut begini. Kalau dilihat secara ego, saya senang dong mendapatkan kenaikan. Cuma kita melihat kembali bagaimana pengadilan masyarakat tentang guru, tentang sikap-sikap berbagai lembaga yang seakan mendeskripsikan guru. Kita mengingat kembali waktu awal-awal sertifikasi muncul, bagaimana seluruh masyarakat tentang guru lagi yang dinaikin sementara pendidikan masih kacau balau begini. Itu yang menampar saya pada hari ini. Saya bangga kita diperhatikan. Namun di sisi lain saya merasa takut. Kita lihat latar belakang Pak Prabowo itu adalah sebagai TNI ya. TNI, Angkatan Darat. Namun mengapa kok yang diutamakan selalu guru dan guru? Di sisi lain saya merasa bangga saya diperhatikan oleh Pak Prabowo secara pribadi nih. Namun di sisi lain saya merasa ketakutan. Ketakutan saya mengapa? Seperti kata saya tadi, kita itu naik sedikit aja pengadilannya luar biasa loh. Apalagi sekarang naik berlipat-lipat gitu. Kemarin itu sama teman iseng, kalau sebulan dihitung sekitar 12 sampai 16 juta loh gaji guru itu. Luar biasa banget. Tapi apakah benar kita layak untuk mendapatkan gaji segitu besar dengan pendidikan yang masih begini-begini saja? Kalau dilihat kita kembali kurikulum merdeka, ya memang bagus banget itu. Tapi kenyataan di lapangan, terutama kami yang di daerah, masih begitu-begitu saja dan teramat sulit. Dan menjadi kami sebagai guru menjadi pesakitan dari kurikulum itu sendiri. Demikian Om Jai yang dapat saya ungkapkan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Pak Alis dipersilakan. Mic-nya dinyalakan Pak Alis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kebetulan tadi Om Jai ini sedang mengikuti refleksi gerakan sekolah sehat. Iya. Ini saya masih dalam lift ini. Iya. Naik turun ya. Kalau saya ya jelas ketika terjadi kenaikan gaji, kita memang perlu bersyukur. Perlu syukuri ya, karena selama ini kita kan gaji kita nggak pernah naik gitu. Nah ketika dinaikin berarti artinya kita kan ada penghasilan yang bertambah, walaupun ketika diumumkan kenaikan gaji itu pasti akan berdampak dengan kenaikan harga barang kan begitu. Jadi sebenarnya kita selaku guru, kalau kami selaku guru, terutama ini kami yang di Jambi, Pak, di Jambi ya kami merasa agak nyaman, agak merasa ini baik. Kenapa? Karena dukungan alam
untuk kita Jambi, karena rata-rata kan kalau Jambi kan kebun, Mbak ya, perkebunan ya. Nah, jadi karena kita tinggal di desa, di kebun, jadi kita tidak begitu itu berdampak. Jelas kami merasa bersyukur. Saya kemarin ketika ada ulang tahun guru, hari guru kemarin yang dihadiri oleh Bapak Presiden, sampai Bapak Presiden meneteskan air mata, kita menghasilkan guru bisa menghasilkan jenderal. Jadi ketika ada perhatian Bapak Presiden yang begitu, Pak Prabowo ketika di ulang tahun guru kemarin dengan ada yang menyampaikan kenaikan gaji, ya memang kami sangat bersyukur sekali. Suaranya putus-putus Pak Alis, pindah tempat kalau bisa. Oke. Videonya dimatiin aja, videonya. Suara Bapak yang penting. Supaya nggak putus-putus. Videonya matiin aja. Oke. Artinya apa? Bagi kita memang perlu mensyukuri, Pak. Ya. Kita bersyukur. Kenaikan gaji kita syukuri. Cuman kadang-kadang memang kan sifat dari manusia itu kan kita memang selalu tidak pernah puas. Nah, itu betul. Selalu kurang. Kita bersyukur. Lalu tidak cukup gitu. Ya. Jadi kalau ini kita turuti itu kan kita menuruti hawa nafsu kita kan gitu. Ya selaku guru harus bisa dijadikan contoh bagi keluarga kita, contoh bagi masyarakat, contoh di sekitar lingkungan kita. Itu barangkali yang perlu kita rubah ya. Jangan kita menjadikan diri kita itu sebagai contoh yang tidak baik. Jadi ingarso suntulodo ing madio mangun karso tuturi handayani itu bagi seorang guru itu memang harus diterapkan. Gitu menurut saya Pak Wijaya. Ya. Yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Itu saja Pak. Ya, makasih Pak Alis. Jadi teman-teman, kita sudah banyak mendapatkan informasi dari teman-teman guru yang ada di Jawa, di luar Jawa. Jadi intinya kalau sekarang sudah jam 21, Om Jai ingin mengajak teman-teman bersyukur kepada Allah. Sebesar apapun gaji yang nanti kita terima, tambahan kesejahteraan yang kita terima, kita wajib syukuri. Ya, supaya apa? Supaya kita mampu menjadi guru-guru yang pandai bersyukur. Ya, supaya kita berdoa juga. Amin. Pada Allah, pemerintahan yang baru ini lebih stabil, ya lebih aman, lebih sejahtera, membawa bangsa kita menjadi lebih adil, gemah lipah lo jinawi. Saya rasa udah jam 12. Masih ulangan ya. Kalau dilanjutin bisa sampai subuh ini. Kesimpulannya. Masih ada yang pengen ngomong lagi, satu lagi boleh? Sebelum kita tutup. Jadi kesimpulannya gimana itu tentang masalah tambahan penghasilan apa ada atau tidak itu Pak? Ada. Ya kita syukuri tambahan aja. Itu ada Pak, nggak mungkin nggak ada. Karena udah disampaikan Pak Menteri dan Pak Presiden. Pak Hari, silakan. Indrawan Siregar. Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Wah, mantap ini dari Medan, lengkap udah. Jadi ya pertama tadi terkait polemik apakah ada kenaikan untuk guru itu, maka berdasarkan tadi ya termasuk sarannya Om Jai tadi agar kita mendengar dari sumber primer ya. Primernya itu berarti apa yang diucapkan oleh Pak Menteri maupun yang diucapkan oleh Pak Presiden. Paling kita hanya tinggal menunggu dikeluarkannya apa itu biasanya regulasi, undang-undangnya atau perpunya itu biasanya. Regulasi terkait penetapannya itu dari ucapan menjadi undang-undang itu mungkin dalam bulan ini mungkin diselesaikan, itu kan sesuai dengan yang dicakapkan kemarin.
Tapi kan situ udah jelas dicakap itu bahwa baik yang dikatakan menteri berkali-kali, di konferensi pers juga berkali-kali ditanya jawabkan juga. Ya, Pak. Jadi yang naik itu adalah tunjangan kesejahteraan yang besarnya sebesar gaji pokok itu, bukan tunjangan sertifikasinya yang naik gitu. Atau bukan itu lagi, bukan sertifikasi itu lagi yang dimaksud. Karena berita yang beredar itu kan di IG kah dia, di TikTok kah dia, ada yang melintir-melintir sehingga dengan captionnya beda gitu. Jadi saya lihat banyak juga jadi yang terpengaruh dengan oknum-oknum yang mencari follower ya kalau saya bilang ya. Ya, Anak muda yang mencari follower dengan cara-cara seperti itu. Sehingga dibelokkanlah kalimat-kalimat Pak Menteri, Pak Presiden. Yang sebetulnya udah jelas kalimatnya. Tadi diputar ulang oleh Om Jai tadi ya. Nah itu. Untuk guru ASN saat tambahan kesejahteraan, kan udah jelas bahasanya. Tambahan kesejahteraan. Jadi kita nanti punya gaji biasa, kemudian tambahan kesejahteraan dan tunjangan sertifikasi. Jadi setara dengan 3 kali gaji lah sebetulnya dalam sebulan itu. Betul juga tuh analisis saya tadi, sekitar 12 sampai 16 juta juga ya. Ya segitulah kira-kira. Dan kalaupun tadi Ibu Teresia menyatakan apakah kita pantas atau enggak ya. Kalau menurut saya sih pantas-pantas aja Ibu. Karena kalau gaji misalnya sini ya, gaji standar ASN Sumatera Utara ya, Pemprov Sumatera Utara itu, staf itu gajinya, tunjangannya itu sudah 7 juta, Bu. Staf, Bu. Tunjangan staf itu artinya apa? Di luar gaji pokok itu 7 juta. Jadi modal cekok apa namanya pinjer ya. Iya, modal dia itu rajin apa? Datang tepat waktu. Jam berapa datang waktunya kalau mereka tuh? Jam 8 ya. Jam 8 atau setengah 8 tergantung daerah masing-masing ya. Sini jam 8 datang tepat waktu, finjer tepat waktu, dan pulang tepat waktu, itu 7 juta gitu. Kinerjanya ya. Enggak segitu gurunya. Guru yang ngajarnya mati-matian juga kategorinya, mereka modal rajin aja 7 juta. Itu pegawai paling rendah gitu ya kategorinya itu. Apalagi di Jakarta yang lebih, apalagi. Nah, jadi saya kira itu wajar Ibu. Jadi janganlah kita itu seprofesi kita gitu. Karena kalau makin baik gaji kita, saya kira kinerja kita dan kawan-kawan kita saya yakin akan makin meningkat. Ya. Apalagi justru kita harus mendesak agar kawan-kawan kita yang di swasta juga dapat yang sama gitu ya. Nah, dapat yang ya mungkin yang walaupun nggak sama tapi yang belum serti itu kan ini kan nggak dikena nih, yang sekarang ini kan nggak kena nih, yang belum serti kan nggak kena. Ya kalau bisa ya kita ya sesama guru juga memberikan masukan agar mereka dapat juga lah gitu berapa gitu ya, apakah 500.000 atau 1 juta misalnya gitu. Ya kalau negara mampu, kalau nggak mampu ya Pemda lah begitu kan. Betulnya cocok kemarin itu karena musim kampanye seharusnya asosiasi guru tuh bergerak minta perhatian calon-calon kepala daerah itu agar memperhatikan guru sebenarnya. Tapi kayaknya kita kurang melek politik juga, baik di daerah-daerah juga gitu kan. Padahal posisi guru itu kan di masyarakat itu kan tokoh masyarakat gitu. Walaupun dia guru swasta, di masyarakat itu tokoh. Dan suaranya itu sangat signifikan untuk mendongkrak suara politik kandidat-kandidat tertentu kalau mau sebenarnya. Tapi lagi-lagi guru ini memang sosialnya sangat tinggi, jadi kurang peduli yang begitu-gitu kurang main lah kalau dalam bahasa anak muda sekarang ya. Nah itu. Kemudian ya tentu kalau masalah gaji kita dukung ya kan. Kemudian kalau saya kira perjuangan kita ini apakah melalui PGRI atau lembaga profesi yang lain ya, lembaga profesi, kepala sekolah kah dia, pengawas kah dia, adalah kita kalau bisa nggak usah lagi diurus oleh Pemda. Kita pendidikan, kesehatan kalau bisa jangan diurus Pemda. Kenapa? Penghasilan kita nanti beda-beda itu antar kabupaten kota. Tadi ada yang membahas antara misalnya tadi istrinya SMP, suaminya SMA gitu ya. Satu sudah cair, satu belum cair, jadi agak-agak tegang-tegangan gitu ya. Jadi bahas politik daerah jadinya. Itu kan nggak enak. Jadi enaknya itu saya kira memang kita kembali ke pusat memang.
karir kita, gaji kita itu diurus pusat. Seperti minimal kawan kita sebelah itu kan, Kemenak. Guru Kemenak itu kan digaji diurus sama kementeriannya. Itu mereka tiap bulan sertifikasinya cair. Kemudian ada lagi tambahan uang makannya. Nah, itu jadi lebih jelas ketimbang gaji-gaji kita yang diurus sama Pemkab. Ada Pemkab yang ngasih uang makan, ada yang nggak ngasih uang makan, ada yang ngasih transport, ada yang nggak ngasih uang transport. Nah itu. Sementara kalau Kemenak dia standar, bahkan mereka selain tiap bulan itu dapat lagi tunjangan berdasarkan grade-nya gitu. Ya kan. Kalau kita PNS terendah kan golongan 3A ya. Itu kalau digradekan itu kan udah grade 9 itu. Memang kalau pakai grade-nya Kemenak kita rendah, tapi kalau pakai grade-nya di Kementerian Pendidikan Bapak Ibu, saya udah cek itu grade di Kementerian Pendidikan itu sangat tinggi Bapak Ibu. Golongan 9 itu udah di atas 7 juta itu. Jadi kalau udah golongan 4 itu grade-nya 12 atau 13, itu 9 jutaan nggak kemana itu apanya. Tunjangan apa namanya itu ya. Tunjangan grade-nya itulah. Tukin namanya, istilahnya Tukin ya. Tunjangan kinerja daerah. Ya, tunjangan kinerjanya. Tunjangan kinerja kan diukur pakai grade istilahnya. Nah, itu. Jadi kalau kita dibalikkan ke kementerian, apalagi pakai standar Kementerian Pendidikan, kita jauh lebih sejahtera ketimbang kita diurus sama Pemda. Kecuali Jakarta mungkin ya. Kecuali Jakarta. Kalau yang lain jauh kita lebih diuntungkan. Jadi saya kira perjuangan kita mending kita balik aja ke kementerian. Secara karir kita tidak terintimidasi oleh raja-raja kecil di daerah, gitu ya, kepala sekolahnya, pengawasnya. Untuk berkarir kita nggak terlalu ini. Kemudian juga secara penghasilan lurus-lurus aja kita lebih besar juga, gitu. Lebih sejahtera ketimbang kita diurus oleh Pemda masing-masing. Kayak ini yang sisa 50% itu yang tahun lalu kan, yang apa? Gaji 13 dan THR itu kan sampai sekarang belum cair. Kami juga belum cair juga di Sumatera Utara. Ada Pemda yang cair, ada yang belum cair. Ya. Saya dengar-dengar juga kawan-kawan di Jawa juga begitu. Ada Pemdanya yang udah cair, ada Pemdanya belum cair. Padahal satu provinsi itu beda-beda. Nah, kemudian ada Pemda yang sedang berjuang agar yang THR 2024 dan 13 yang 2024 juga ini sedang diurus yang 100% kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita masih punya gaji 300% lagi. Kan gitu. Di 2023 50% 100%. Di 2024 itu ini yang belum dibayar itu kan THR dan 13. Itu belum dibayar 100% 100%. Nah, ini Pemda kan nggak jelas ini uangnya. Ya, dari pemerintah pusat digulirkan ke pemerintah daerah, ke kitanya cairnya nggak jelas-jelas. Kalau ditanya nanti kita terhambat dengan regulasi segala macam. Nah, gitu. Gitu Bapak Ibu. Saya kira perjuangan kita penting kita bagus diurus kementerian langsung aja lah gitu ya. Ya. Terutama yang ini. Daripada kita diurus oleh Pemda-Pemda, muatan politisnya juga terlalu tinggi. Kepala-kepala sekolah kita juga kasihan. Nanti sedikit-sedikit pungutan liar. Sementara yang di bawah Kemenak itu mereka banyak buat kutipan-kutipan. Terima kasih Pak Hari, sudah bisa dipahami. Iya, terima kasih Om Jaya, Bapak Ibu. Sama-sama. Maaf. Teman-teman, karena waktunya sudah malam, besok masih ada yang ngawas ujian, masih ada yang ngajar. Inti dari pertemuan malam ini, alhamdulillah Om Jaya banyak dapat masukan dari teman-teman. Kita berharap janji Presiden Prabowo Subianto benar, ada tambahan kesejahteraan gaji pokok untuk PNS, tambahan 2 juta buat guru non PNS. Mohon teman-teman tidak mudah terpancing isu hoak, cari sumber utama ya dari pidato presiden, dari kementerian ya, di Dasmen. Jangan ngambil sumber yang lain. Ya, supaya kita tidak masuk dalam berita hoak. Dalam istilah media namanya bad news is a good news ya. Berita buruk jadi berita bagus buat para konten kreator. Nah, apalagi sekarang konten kreator kan duitnya pakai dolar tuh. Lebih banyak daripada jadi guru, gaji guru. Saja teman-teman, mudah-mudahan kementerian kita
bisa dikembalikan seperti Kemenak. Tapi Kemenak juga bingung kenapa dia nggak dapat gaji tambahan gitu ya. Cuman Kemdikbud doang gitu. Dia berharap juga guru, semua guru. Ya, kita lihat nanti implementasinya. Itu aja teman-teman. Jadi alhamdulillah Om Jai banyak dapat masukan tentang kenaikan gaji guru. Yang jelas tidak ada prank dalam Hari Guru Nasional. Guru-guru kita juga bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak. Mudah-mudahan nanti sumber berita yang valid kita temukan yaitu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan juga dari Sekretariat Negara, dari media sosialnya Prabowo Subianto, dari media sosialnya Pak Abdul Muti. Ya, jadi kita langsung kepada sumber-sumber asli A1, jangan ngambil dari konten kreator. Ya, kecuali blogger kayak Om Jai. Ya, blogger kayak Om Jai boleh. Itu saja teman-teman. Selamat malam semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Jai. Terima kasih Om Jai. Dari Jepara, Jawa Tengah.